Lanjutkan. Atau ketiga, bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2003 bersama terdakwa Kasdi Subagiono dan terdakwa Muhammad Hatta pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor Kementerian Pertanian RI Jalan Suharsono RM nomor 3 Jakarta Selatan, di rumah dinas Mentan RI Jalan Widya Chandra Romawi 5 28/34 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi, yaitu terdakwa menerima uang dan pembayaran keperluan pribadi dan keluarga terdakwa sejumlah total 44.556.079.044 rupiah yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langsung ke anggap dia bacakan langsung ke poin 20, bahwa atas penerimaan uang, barang, dan pembayaran kebutuhan pribadi terdakwa dan keluarga terdakwa tersebut, terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga seluruh penerimaan uang tersebut merupakan gratifikasi yang diterima oleh terdakwa yang tidak ada alas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut haruslah dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Menteri Pertanian RI tahun 2019 hingga 2023 sebagaimana diatur dalam pasal 12 C besar ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa sebagai penyelenggara negara yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima gratifikasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa sebenarnya diatur dan diancam pidana dalam pasal 12B besar, junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dia telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 64 ayat 1 UHP. Jakarta 19 Februari 2004 telah dibacakan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selesai. Baik ya. Demikian sudah sama-sama kita mendengar ya dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum secara berturut-turut terhadap diri saudara bertiga ya para terdakwa. Itulah rangkumannya. Jadi saudara
didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif. Ya, saya tanya yang pertama dulu ya, Saudara Syahrul Yassin Limpo, saudara sudah mengerti dakwaan yang dibacakan? Siap Yang Mulia, mengerti. Mengerti ya. Baik, terdakwa Muhammad Hatta, mengerti? Mengerti Yang Mulia. Mengerti ya. Terdakwa Kasdi Subagiono, Mengerti Yang Mulia. mengerti. Baik. Atas dakwaan ini saudara punya hak untuk menyatakan sikap apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan ini. Ya, silakan saudara masing-masing konsultasi dengan para penasihat hukum saudara masing-masing untuk menyatakan sikap. Ya, apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi atau tidak. Silakan Pak. Mohon izin Yang Mulia. Sebentar. Oh ya. Beri kesempatan dulu untuk konsultasi. Silakan. Ya. Baik, silakan Pak. Ya, demikian Majelis Hakim mengingatkan ya, materi eksepsi kan saudara sudah tahu sendiri ya, materi eksepsi itu adalah formalitas dakwaan. Jadi kalau sudah masuk kepada pokok perkara, itu kan bukan materi eksepsi lagi. Nanti akan kita sama-sama buktikan di ruang persidangan ini. Tapi tetap itu hak saudara, tetap kami akan beri kesempatan kepada saudara. Silakan, gimana sikap saudara? Terima kasih Yang Mulia, yang kami hormati jaksa penuntut umum, yang kami hormati para pengunjung sidang dan rekan-rekan PH yang kami hormati. Di kesempatan yang baik ini, setelah kami tadi berdiskusi dengan Bapak Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo, maka kami sepakat untuk kemudian dalam kaitan dengan menyikapi dakwaan jaksa penuntut umum ini dengan segala kerendahan hati dan mohon maaf, kiranya kami diperkenankan untuk menyatakan eksepsi pada 2 minggu ke depan. Baik, itu hak saudara untuk mengajukan eksepsi. Kami tetap berikan kesempatan saudara. Untuk terdakwa Muhammad Hatta, silakan. Izin Yang Mulia, kami akan mengajukan eksepsi. Eksepsi juga ya, benar itu hak saudara. Kasdi, terdakwa Kasdi, gimana sikap saudara? Terima kasih Yang Mulia. Setelah tadi kami sudah diskusi dengan terdakwa Kasdi, sepenuhnya menyerahkan kepada kami selaku penasihat hukum, dan kami setelah kami cermatin uraian-uraian surat dakwaan, maka kami kira sangat relevan untuk kami diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi. Silakan. Mohon. Ya, terima kasih. Ya, baik ya, itu hak saudara. Kami tetap memberi kesempatan ke saudara untuk menyampaikan eksepsi. Boleh kami tambahkan Yang Mulia? Mengingat surat dakwaan itu hampir 1 meter, jadi banyak sekali, jadi diperlukan waktu berhari BAP maksud kami berkasnya. Jadi untuk itu kami mohon kiranya diberikan kesempatan 1 minggu Yang Mulia. Ya. Baik, kami sepakat kalau 1 minggu ya untuk eksepsi. Karena apa? Mengingat ya para terdakwa ini kan dalam tahanan ya, tahanan itu kan ada batas waktu Pak. Karena eksepsi nanti kan kita tetap memberi kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan itu, tapi hanya dalam waktu 1 minggu. Ya, kami juga memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi eksepsi itu 1 minggu. Dan kami Majelis Hakim juga akan membuat putusan sela terhadap eksepsi saudara nanti dalam waktu 1 minggu ya, supaya kita sama-sama adil ya, begitu. Baik, oleh karena terdakwa ya dan para penasihat hukum menyatakan akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan saudara,
maka persidangan ini tentunya akan dilanjutkan dengan mendengar nota keberatan atau eksepsi nanti akan diajukan oleh para penasihat hukum para terdakwa pada persidangan berikut, ya, nanti akan kami jadwalkan. Izin Yang Mulia, Ya. dari penasihat hukum Muhammad Hatta. Melalui kesempatan persidangan ini kami ingin mengajukan dua permohonan izin kepada Yang Mulia. Yang pertama, permohonan tambahan kunjungan untuk terdakwa, mengingat di rutan KPK Majelis semua orang yang berkunjung ke terdakwa harus didaftar dan kewenangan itu sudah ada di Majelis Hakim Akuo, sehingga kami mengajukan permohonan untuk menambah daftar keluarga dan kerabat yang diizinkan untuk menjenguk yang bersangkutan. Baik. Terus yang kedua Yang Mulia, permohonan kami juga secara tertulis. Kami bermohon kepada Yang Mulia untuk permohonan izin pemeriksaan kesehatan, mengingat pemeriksaan klinik yang dilakukan kemarin KPK itu merekomendasikan untuk diperiksa di klinik di dokter spesialis bedah, dan rekomendasi KPK itu, dokter KPK itu kami lampirkan di surat permohonan kami Yang Mulia. Jadi ada dua permohonan kami yang. Silakan saudara ajukan surat itu, nanti kami akan pelajari dan musyawarahkan, ya. Silakan. Siap Yang Mulia. Ya. Baik, sebelum kami tutup, dari penuntut umum ada yang mau disampaikan? Dari kami cukup Yang Mulia. Cukup, ya. Para Yang Mulia, terdakwa, sebentar berurut. Para terdakwa ada yang mau disampaikan sehubungan dengan penundaan sidang? Kami sudah menyampaikan kepada pihak. Oke. Saudara, cukup, ya? Cukup. Baik, ada pertanyaan. Yang Mulia, siap. Terima kasih Yang Mulia. Di kesempatan yang baik ini perkenankan kami, tim penasihat hukum dari Bapak Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo, untuk menyampaikan permohonan penangguhan penahanan. Adapun alasan dari permohonan penangguhan penahanan ini antara lain, yang pertama, Pak Syahrul ini beliau sudah berumur 69 tahun dan paru-parunya itu sudah diambil separuh dan beliau butuh udara terbuka. Selama ini beliau sakit dan setiap minggu itu mesti harus check up di Rumah Sakit RSPH di Gatot Subroto, Jakarta. Sehingga mohon berkenaan Majelis Hakim yang mulia, kiranya beliau akan melaksanakan semua apapun yang menjadi arahan dan perintah Majelis Hakim yang mulia, namun kami mohon kiranya berkenan agar ditangguhkan penahanannya. Ya. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Silakan permohonan saudara disampaikan. Sama, ya, kami akan pelajari dan akan kami musyawarahkan, ya. Baik. Baik, permohonan saudara kami terima, ya. Dan nanti kami juga akan ingatkan kepada penasihat hukum terdakwa, ya, atas permohonan ini, jangan setiap kali persidangan saudara mengungkit-ungkit ini, ya. Jadi sepanjang perjalanan persidangan ini pasti kami sebelumnya akan bermusyawarah. Kalau kami sudah musyawarahnya sudah klop, maka kami akan bacakan. Tapi selama kami tidak bacakan penetapan terhadap permohonan saudara, jangan setiap kali persidangan saudara bertanya itu, ya. Kami paham akan maksud saudara, ya. Terima kasih. Dari terdakwa yang lain ada yang disampaikan? Pak Kasdi, cukup? Cukup Yang Mulia. Ya. Demikian untuk sidang hari ini cukup, ya, dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu depan tanggal 6 Maret 2024 dengan acara pembacaan nota keberatan atau eksepsi yang akan disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa. Demikian, sidang nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih.